الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan video pembelajaran tafsiran Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk kepada pembahasan tafsiran Quran Surah Al-Hujurat sampai ayat 12 sampai 13, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Baik, setelah membacakan ayat tadi, selanjutnya kita masuk kepada terjemahan perkata. Di sini ada kata ya ayyuhalladzina, yang mana artinya ialah wahai orang-orang yang amanu jtanibu, beriman, jauhilah, katsiran, banyak, minadh-dhanni, dari prasangka, inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebahagian prasangka itu itsmun, dosa, wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab, dan janganlah menggunjing, ba'dukum, salah seorang di antara kamu.
ba'dan, terhadap atau sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah ada yang suka? Ahadukum, di antara kamu, ayyakula, memakan, lahmun, daging, akhihi, saudaranya, mayyitan, yang sudah mati. Fakarahtumuhu, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabun, maha penerima taubat, rahimun, maha penyayang. Selanjutnya ayat 13. Ya ayyuhan nas, tadi ya ayyuhalladzi. Nah, sekarang khusus kepada manusia. Wahai manusia, inna, sungguh kami, khalaqanakum, telah menciptakan kamu, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami menjadikan kamu, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu mengenal. Inna akramakum, sungguh yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, ialah orang-orang yang bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, lagi maha teliti. Selanjutnya kita lihat terjemahan secara keseluruhan. Ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat, maha penyayang. Ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Nah, itulah ayat dan terjemahan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Sekarang kita masuk kepada penjelasan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 ini. Nah, pertama kita lihat dulu dari ayat 12. Pada ayat 12 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah memanggil orang-orang beriman, bahwasanya Allah menyeru dan melarang orang-orang beriman untuk melakukan dosa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu jitanibu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah. Nah, di sini kita disuruh untuk menjauhi perbuatan dosa, yang mana perbuatan dosanya ialah minaz-zanni, yaitu berprasangka. Nah, adapun dosa yang harus kita jauhi, yang pertama di sini adalah minaz-zanni, yaitu berprasangka. Jika seseorang sering berprasangka,
dia akan mendapat dosa. Dan di sini makanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk menjauhi berprasangka. Berprasangka ini pada umumnya adalah ujung-ujungnya dosa. Seseorang itu tidak mau mencari kebenaran, namun tetap teguh dengan prasangkanya tersebut. Padahal bisa jadi prasangkanya itu adalah salah. Dan itulah yang membuat dan membawanya kepada dosa. Kemudian ada larangan kedua disebutkan di sini adalah wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, dia sangat suka dan sibuk mencari kesalahan dari orang lain. Akhirnya dia menghabiskan waktunya hanya dengan itu saja, dengan mencari-cari kesalahan orang lain tersebut. Padahal hal itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi dia. Kesalahan orang lain itu bisa membawa dia ke dalam dosa, sebab dia tahu kesalahan itu, orang lain itu sangat itu mungkin dibalokkan oleh syaitan untuk memanfaatkannya berbuat kezaliman. Kemudian yang ketiga adalah wala yaghtab, itu janganlah kamu menggunjing. Di sini Allah juga memerintahkan kita untuk menjauhi yang namanya menggunjing. Menggunjing ini selain itu adalah kata lain dari menggunjing ini adalah yang sering kita dengar adalah gibah. Nah, gibah itu membicarakan keadaan orang lain, terutama keburukannya, dari ketika itu tidak ada orangnya di situ. Sekalipun yang kita bicarakan itu merupakan dibicarakan itu ada benarnya, tetap saja tidak boleh. Jadi gibah ini menceritakan hal yang memang ada, misalnya memang dia membuat kesalahan, dia mempunyai kekurangan, kemudian dijadikan bahan pembicaraan, bahkan disebarkan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Nah, membicarakan kekurangannya boleh saja di belakangnya dengan beberapa alasan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Misalnya ketika kita mengangkat seseorang yang ingin menjadi pemimpin, tentu saja kita akan mengkaji sisi baik dan sisi buruknya agar kita tahu apakah dia layak menjadi seorang pemimpin atau apakah kita layak memilih dia yang akan memimpin misalnya kampung tersebut atau negara tersebut. Jadi di antara kelemahannya tadi dan kekurangannya kita dapat menilai sebab tapi kita hanya bisa menilai apakah dia pantas atau tidak dijadikannya seorang pemimpin. Jadi inilah yang membedakannya dengan fitnah. Kalau fitnah itu sama-sama membicarakan di belakang. Persamaan fitnah dengan ghibah itu sama-sama menceritakan kesalahan, menceritakan orang lain di belakangnya, tetapi fitnah ini membicarakan yang tidak ada. Jadi seorang itu mengada-adakan cerita tersebut. Selanjutnya Allah menjelaskan di sini ayuhibbu ahadukum, apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu sendiri? Pastinya tidak. Pastinya tidak akan ada yang mau melakukannya. Artinya perbuatan-perbuatan dosa seperti ghibah itu sama halnya dengan memakan bangkai saudara sendiri yang sudah mati. Jadi ghibah itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan bertakwalah, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menerima taubat dan lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita tinggalkanlah semua larangan yang telah disebutkan tadi, yaitu seperti zon, berprasangka,
tajassasu, mencari-cari kesalahan orang lain, dan yaghtab, yaitu menggunjing atau ghibah. Selanjutnya kita masuk pada ayat 13. Pada ayat di atas, pada ayat 13 ini, Allah menyeru orang-orang yang beriman. Pada ayat 12 tadi, di sana Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan pada ayat 13 ini, Allah menyeru kepada seluruh manusia. Di sini Allah menegaskan tentang penciptaan manusia itu sendiri, yang mana diciptakannya dengan asal yang sama, yakni dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana seorang laki-laki tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam, dan seorang perempuan itu adalah Siti Hawa. Semua manusia ini turunannya adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah menyebutkan di sini waja'alnakum syu'uban, dan kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk tidak menjadikan suatu perbedaan tersebut sebagai alasan tidak adanya tidak saling kenal mengenal. Malah sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita lebih bisa lebih saling kenal mengenal di antara sama lain. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat kita bisa saling mengenal, saling bersilaturahim. Jadi bukan alasan untuk tidak saling mengenal. Jadi, selanjutnya ada inna akramakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, ialah orang-orang yang bertakwa. Jadi lita'arafu tersebut merupakan sebagian dari ketakwaan, dan yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Yang paling mulia bukannya dari kesombongan, bukan dari bangsanya, negerinya, pekerjaannya, dan menganggap dirinya lebih baik. Hal ini membuatnya tidak mau hidup dengan orang lain dan mengasingkan dirinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui lagi Maha melihat. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita untuk berbuat baik karena Allah akan membalasnya, dan Allah itu Maha mengetahui. Jadi keragaman itu harus kita jadikan, keragaman itu dijadikan Allah sebagai tugas kepada kita, kepada manusia, agar saling kenal mengenal antara satu sama lain. Nah, dari ayat 12 dan 13 ini dapat kita simpulkan bahwa adapun ilmu pendidikannya yang dapat kita ambil dari ayat 12 sampai 13 ini ialah bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pendidikan di mana Allah memiliki cara tertentu untuk mendidik manusia. Adapun cara Allah di sini untuk mendidik manusia itu adalah yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita, sangat melarang manusia untuk menjauhi hal-hal yang membawanya kepada dosa, seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu seperti zon, berprasangka, tajassasu, mencari-cari kesalahan orang lain, dan yaghtab, yaitu menggunjing.
Yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memperbanyak berbuat baik dan berakhlak baik, maka akan seimbang antara buruk itu dicegah dan yang baik itu selalu didorong untuk selalu mendorong diri kita untuk selalu berbuat kebaikan. Adapun akhlak yang buruk itu seperti berprasangka, mencari kesalahan orang lain dan gibah. Sedangkan akhlak yang baik yang disebutkan di sini adalah di mana kita diperintahkan untuk bertakwa. Karena dengan takwa manusia itu bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, yaitu yang mana disebutkan tadi, yaitu dengan li ta'arufu, yaitu saling kenal mengenal dan menjaga silaturahmi. Jadi di sini orang bisa tahu bahwa apa saja yang dilarang dan yang harus dikerjakan oleh manusia, sehingga tidak adanya manusia yang mengerjakan keburukan, dan orang paham apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukannya. Nah, dengan saling kenal mengenal tadi, kita harus selalu menjaga tali silaturahmi agar kita menjadi salah satu hamba Allah yang bertakwa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang tafsiran Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya buat saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.